Tokoh Hamas Ismail Haniyeh dilaporkan tewas dalam serangan udara Rabu 31 Juli 2024 dini hari di Teheran, Iran. Hingga kini belum jelas siapa yang berada di balik serangan tersebut. Namun Israel sebagai musuh utama Hamas dituding berada di balik serangan itu. Dunia kini cemas, kematian tokoh Hamas ini akan semakin memperpanjang konflik Israel-Hamas di jalur Gaza dan diperkirakan semakin meluas ke wilayah Timur Tengah lainnya. Mengapa bisa demikian? Sosok Ismail Haniyeh bukan semata pemimpin Hamas. Ia juga merupakan tokoh paling diburu dan dimusuhi oleh Israel. Haniyeh adalah wajah kelompok perlawanan Hamas dan Gaza. Ia juga salah satu penentu kebijakan kelompok perlawanan ini. Haniyeh bergabung dengan Hamas ketika awal dibentuk pada 1988 dan menjadi salah satu anggota pendiri. Ia kemudian bergabung dalam gerakan perlawanan Palestina terhadap Israel atau lebih dikenal dengan Intifada. Akibat gerakan perlawanan itu, Haniyeh ditangkap oleh otoritas Israel dan dipenjara selama 18 hari. Pada tahun 1997, ia menjadi sekretaris pribadi Sheikh Ahmed Yassin, pemimpin tertinggi Hamas kala itu. Posisi tersebut dijalankannya hingga akhir hayat Yassin. Kedekatannya dengan Yassin membuat keduanya selalu menjadi target upaya pembunuhan Israel. Yassin pun tewas pada 2004 akibat serangan udara Israel. 20 tahun berselang, penerusnya, Ismail Haniyeh, juga tewas akibat serangan udara. Lantas, bagaimana nasib gencatan senjata Israel-Hamas yang saat ini tengah bergulir? Apakah kematian Haniyeh justru akan memantik konflik yang lebih luas di Timur Tengah? Seperti diketahui, proses perundingan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir terus berjalan. Namun sejak gencatan senjata November 2023, belum ada lagi kemajuan perundingan. Kematian Haniyeh pun semakin mempersulit perundingan ini. Apalagi sosok Haniyeh memiliki peran penting dalam perundingan karena Qatar dan Mesir berkontak langsung dengan Hamas melalui Haniyeh. Bisa dibilang Haniyeh merupakan ujung tombak diplomasi Hamas ke dunia internasional. Tak heran jika kematiannya diprediksi menyulut lebih besar api konflik di Timur Tengah. Iran misalnya, melalui pernyataan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pada Rabu 31 Juli, berjanji akan membalaskan dendam atas kematian Ismail Haniyeh yang tewas akibat serangan udara yang diklaim Iran merupakan ulah Israel. Bagi Iran, terbunuhnya Haniyeh di wilayahnya akan dianggap sebagai pukulan telak yang memalukan. Kecaman juga dilontarkan oleh kelompok Hezbollah di Yaman yang menuding Israel berada di balik serangan yang menewaskan Haniyeh. Apalagi diketahui belakangan konflik Israel-Hezbollah di perbatasan semakin memanas. Keduanya saling serang hingga memakan korban jiwa. Terkait hal ini, Israel belum mengeluarkan pernyataan apapun soal kematian Haniyeh. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataannya Rabu 31 Juli tidak menyinggung tentang kematian Haniyeh. Namun ia mengecam Iran yang dituding berada di balik Hamas. מאז תחילת המלחמה הבהרתי שאנחנו במאבק מול ציר הרשע של איראן. זאת מלחמת קיום מול טבעת חנק של צבאות טרור וטילים שאיראן מבקשת להדק סביב צווארנו. בנאומי בקונגרס לפני ימים אחדים ציינתי 3 זרועות עיקריות של ציר רשע זה: חמאס, חות'ים וחיזבאללה, 3 הח"תים. Nomi Baryakov, analis dari Chatham House, lembaga yang meneliti hubungan internasional, dalam keterangannya kepada Associated Press pada Kamis 1 Agustus mengungkapkan, ancaman Iran menjadi gambaran situasi di Timur Tengah saat ini yang penuh ketidakpastian dan konflik bisa meluas kapan saja. Iran has many long arms known as proxies. In fact, they act as substates in many places, in Iraq, in Syria, in Lebanon, in Yemen, in Gaza, of course, in the West Bank and in East Jerusalem. So they have got their people training, arming, planning everywhere. And they can reach anywhere in the world. They can also hit Israeli or Jewish targets globally. And the question really is, what next? And it looks like we're heading for a very serious escalation. But this really is time for very intense diplomacy. Hingga Juli 2024, jumlah korban terus bertambah. Di Gaza lebih dari 39.000 orang tewas. Di Israel, setidaknya ada 1.500 orang yang menjadi korban tewas, mencakup 328 tentara di Gaza dan 17 tentara di Golan. Akan sampai kapan perang ini terus berlanjut dan terus memakan korban jiwa?
Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana? Apakah kematian Ismail Haniyeh akan memperkeruh harapan perdamaian di Timur Tengah?